Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakunna jami'an. Insyaallah 2 pekan lagi dari mulai 8 Juni ini sampai tanggal 20 Juni ya. Kita masih melaksanakan KBM kita ya. Kita masih ada 2 pertemuan pelajaran fikih ya, yang nanti insya Allah yang mana hadis juga kita akan pelajari, yaitu kita merojaah pelajaran hadis. Dan dalam pelajaran fikih kita juga akan merojaah pelajaran-pelajaran yang sudah kita pelajari, kitabus siyam, kitabul hajj, dan juga kitabun nikah sampai terakhir yang kita pelajari insyaallah ta'ala ya. Jadi fikih ada 2 pertemuan, minggu ini, pekan ini, dan juga pekan depan. Dan hadis juga nanti ada 2 pertemuan, pekan ini dan juga pekan depan. Fikih insyaallah hari Senin ya. Adapun hadis insyaallah hari Rabu insyaallah ta'ala. Baik. Na'ti ila kitabus siyam ya. Kita sudah belajari kitabus siyam, syarat-syaratnya apa saja ya. Yaitu syarat-syaratnya apa tadi yang telah kita pelajari? Al-Islam ada 3, al-Islam wal bulugh wal aql, atau ada 4 ya. Satu lagi ditambah wal qudratu al saum ya, Islam. Jadi tidak wajib bagi orang yang kafir untuk berpuasa, orang yang baligh ya. Tidak wajib seorang yang anak kecil ya untuk berpuasa. Dan juga ketiga syaratnya adalah berakal. Tidak wajib bagi orang yang majnun, yang gila, atau dia tidak sadar diri, pingsan ya. Adapun tidur nanti kita akan sebutkan hukumnya. Kemudian wal qudratu ala shaum, dan juga dia bisa untuk melakukan puasanya. Maka bagi orang-orang yang tidak bisa melaksanakan puasanya, orang sakit, orang udah tua ya, dan lain-lain, maka dia tidak diwajibkan untuk berpuasa. Yang diwajibkan untuk berpuasa adalah orang muslim yang sudah balik dan berakal, dan dia bisa untuk melaksanakan puasanya ya. Puasa dalam bahasa adalah, secara bahasa adalah al-imsak, menahan. Adapun secara istilah adalah menahan ya dari sesuatu yang membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, itu adalah syarat-syarat wajibnya. Kemudian ada fardu-fardu puasa juga, yang sebelum kita berpuasa kita harus melaksanakannya, harus melakukannya. Yang pertama adalah niat kita ketika berpuasa. Niat adalah tujuannya untuk membedakan antara puasa sunnah dan juga puasa wajib, dan juga membedakan antara ikhlas dan tidak ikhlas. Itu adalah niat. Dan niat untuk berpuasa Ramadan adalah diniatkan kapan waktunya? Diniatkan di setiap malam sebelum terbitnya fajar subuh. Itu yang dipegang oleh mazhab Imam Asy-Syafi'i. Walaupun ada mazhab yang menyebutkan bahwasannya boleh kita niat ya, kalau puasa Ramadan 1 kali saja di awal bulan Ramadan, tapi itu pendapat yang marjuh, yang tidak kuat, karena nanti takut dia batal misalnya atau safar, maka dia harus mengulang niatnya lagi. Tapi dalam mazhab Imam Syafi'i, niat itu adalah setiap malam. Setiap malam sebelum besoknya puasa, sebelum terbitnya fajar. Maka jika yang belum niat, maka puasanya tidak sah. Maka puasa wajib seperti puasa Ramadan, niatnya itu ketika malam sebelum terbitnya fajar. Adapun niat untuk sunnah, untuk puasa-puasa sunnah, maka boleh kita niatkan walau setelah terbit matahari. Misalnya kita sholat subuh misalnya, dan sampai jam 9 pagi kita belum makan apa-apa, maka boleh kita niatkan, oh iya, saya kan belum makan apa-apa, maka boleh diniatkan untuk puasa sunnah sampai maghrib. Kalau puasa wajib Ramadan maka tidak boleh
ya, karena sabda Rasulullah SAW, man lam yubayyiti siyam fala siyamalah, barang siapa yang tidak meniatkan puasa Ramadan di malam hari maka dia tidak mendapatkan puasa tersebut. Itu niat. Kemudian adalah yang kedua, an-niyat wal ifsaku anil akli wasyurbi, dia menahan dari makan dan minum, wal jima, dan juga bersetubuh, ya, tidak boleh makan dan minum dan juga bersetubuh. Dan juga nanti kita akan menyebutkan pembatal puasa, ya, wa ta'ammudul qai katanya, dan juga tidak boleh sengaja sengaja muntah, tidak boleh, ya, tidak boleh. Kemudian mungkin di buku Antunna itu ada yang namanya wa ma'rifatu tarafayin nahar, ya, di wajib sholat. Ustaz nggak tahu ada apa enggak, mungkin di nasah di lembar-lembar lain, di buku-buku matan Abi Suja yang lain mungkin ada disebutkan di antara kewajiban. Nah, syarat-syarat wajibnya orang berpuasa adalah wa ma'rifatu tarafayin nahar, dia mengetahui dua waktu, ya, ujung hari. Kalau misalnya tidak ada, tidak apa-apa. Kalau ada, maka artinya adalah dia mengetahui kapan saja terbit matahari dan kapan saja terbenam matahari, ya. Itu diantara syarat-syarat wajib puasa jika memang di buku Antunna ada. Kemudian kita masuk ke dalam pembatal puasa. Walladzi yuftiru bihi shaim asyratu asya, yang membatalkan orang berpuasa ada 10. Yang pertama adalah ma wasala amdan ilal jaufi, ya, sengaja memasukkan sesuatu ke dalam rongga, ya, mau masukkan apapun tidak boleh, makan, minum, ataupun mengeluarkan seperti muntah, ya, maka tidak boleh. Atau kita mencicipi darah yang ada di mulut kita, sebagaimana dalam mazhab Imam Syafi'i, mencicipi darah dan menelankannya maka dia batal puasanya. Atau kita seperti yang dulu kita sebutkan, kita menghirup ingus kita, ya, kemudian dia keluar di mulut kita dan kita minum, itu maka itu batal karena memasukkan sesuatu ke dalam rongga kita, ya. Kemudian wal huknah fi ahadis sabilain, dan misalnya menyuntik, maka itu tidak diperbolehkan. Menyuntik dengan maksud memasukkan gizi kepada tubuh kita, maka ini juga tidak boleh. Wal qai'u amdan, dan juga muntah dengan secara sengaja. Adapun tidak sengaja maka tidak apa-apa, ya, tidak masalah. Wal wat'u amdan fil farji, dan juga jima, bersetubuh, menggauli, ya, suami istri ketika di siang Ramadan dengan cara sengaja, maka itu betul, ya, membatalkan puasa banget. Wal inzalu an mubasyarah, dan juga keluar air mani laki-laki maupun perempuan karena bersetubuh, dan juga dikiaskan disamakan juga dengan orang-orang yang mengeluarkan air mani dengan cara istimna, dengan cara onani atau dengan mengeluarkannya sendiri, maka ini juga membatalkan puasa. Kemudian wal haid wal nifas, dan haid dan nifas juga membatalkan puasa. Wal junun wal ridah, dan orang gila, ya, orang gila juga, misalnya seorang sudah puasa tiba-tiba pas siang dia menjadi gila karena dia memikirkan stres banyak masalah, dia gila, maka dia batal puasanya. Dan juga yang terakhir adalah riddah murtad, seorang murtad ketika di bulan Ramadan maka dia batal puasanya dan dia tidak diterima puasanya. Dan dalil-dalilnya sudah disebutkan, ya. Kalau kita menyebutkan dalil satu persatu dalilnya sangat lama, tidak menjadi murojaah nanti. Nah, Antunna bisa kembali lagi ke catatan atau ke video belum video ya dulu, ya, ke catatan Antunna apa saja dalilnya. Baik. Kemudian walladzi yuftir bihi shaim sudah. Kemudian wa yustahabbu fi shaumi thalathatu asya, dan kita sebutkan apa-apa saja yang disunahkan ketika kita berpuasa. Yang pertama yang disebutkan oleh pengarang adalah ta'jilul fitri, ya, mempercepat dalam berbuka,
puasa. Ketika sesuatu dibilang sunnah, maka seseorang yang melakukan khilaf itu, seorang yang melakukan melakukan perkara yang berbeda, yang kebalikannya, maka disebutkan makruh. Contohnya misalnya di antara salah satu sunnah puasa adalah takjil fitri. Apa takjil? Mempercepat buka puasa. Maka ini sunnah. Nah, orang yang melakukan memperlambat buka puasa dengan sengaja, maka itu hukumnya adalah makruh. Karena dia menyelisihi sunnah, maka namanya makruh. Kemudian di antara sunnahnya adalah takhirus sahur. Akhirkan sahur, tidak cepat-cepat sahur ya. Sahurnya Rasulullah SAW itu adalah dengan kadar sekitar berapa ya? 100 ayat dibacakan ya. 100 ayat dibacakan sebelum azan subuh. Nah, itu adalah kadar sahurnya Rasulullah SAW. Dan hikmah sahur ketika kita mengakhirkan sahur banyak sekali. Di antaranya adalah kita bisa mendapatkan sepertiga malam terakhir, kemudian kita bisa mendapatkan, kita lebih kuat dalam melaksanakan puasa kita ya, dan lain-lain yang disebutkan ya. Dan juga di antara sunnah yang lain adalah watarkul hajri minal kalam, dan kita meninggalkan perkataan-perkataan yang buruk, yang mana kata Rasulullah SAW ya, celakalah bagi seorang yang berpuasa hanya makan dan minum saja ya. Jadi puasanya itu hanya makan dan minum, dia tidak menjaga mulutnya dalam perkataannya buruk-buruk ya. Atau sabda Rasulullah, man lam yada' qaula zur wal amala bihi, barang siapa yang tidak menjauhi perkataan bohong ya, maka falaysa lillahi hajatan fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mengiranya puasanya itu kecuali dia akan mendapatkan dahaga dan haus saja, dahaga dan lapar saja. Itu saya yang didapat, yang lain dia tidak mendapatkannya. Ini adalah di antara sunnah-sunnah berpuasa. Kemudian kita lanjut ke wayuhramu siyamu khamsati ayyam, dan kita tidak diperbolehkan, diharamkan malah untuk berpuasa 5 hari ini yang disebutkan oleh pengarang, yaitu al-aidan, Idul Fitri dan Idul Adha, kemudian salah satu ayyam tasyrik, 3 hari tasyrik. Tidak boleh berpuasa wajib, tidak boleh berpuasa sunnah, tidak boleh berpuasa nazar. Jika misalnya ada nazar ya, saya akan puasa di Idul Fitri, tidak boleh, nazarnya batal karena tidak boleh, karena haram puasa di hari lebaran ya. Mau itu ya, apapun puasa tidak boleh dilakukan di 5 hari tersebut. Untuk ayam tasyrik, maka ini juga haram, tidak boleh berpuasa kecuali orang-orang yang tidak mendapatkan hadiyu ketika haji. Orang-orang yang hajinya tamattu, kemudian dia hadiyu, dia harus menyembelih tapi dia tidak mendapatkan kambing, maka dia harus membayar kafaroh. Kafarohnya apa? 7 hari berpuasa, 3 hari di Mekah dan 10 hari berpuasa, 3 hari di Mekah dan 7 hari di rumahnya. Maka dia harus puasa ketika di ayam atau syirik, dan haramnya diangkat karena dia mempunyai kafarah yang harus dilaksanakan. Tapi secara umum 5 hari ini adalah hari yang diharamkan. Kemudian ada hari yang diragukan, hari yang dimakruhkan untuk berpuasa. Itu hari apa? Wa yukrahu shaumu yaumi syak, dan kita dimakruhkan untuk berpuasa di hari syak, hari yang ragu-ragu. Hari apa nih hari ragu-ragu? Hari ragu-ragu adalah satu hari sebelum bulan Ramadan. Itu kan namanya hari ragu-ragu. Kita masih mengira apakah besok itu adalah Ramadan atau tidak. Banyak orang yang mengira, banyak orang yang melakukan seperti ini. Daripada saya ragu-ragu, bagus saya puasa sekarang. Maka ini dimakruhkan. Bahkan ada yang bilang tidak boleh untuk berpuasa 1 hari sebelum Ramadan, karena takut bahwasanya hari itu adalah hari Ramadan. Tidak boleh. Yang boleh berpuasa di hari syak adalah orang-orang
yang mempunyai kebiasaan berpuasa di hari-hari sunnah. Misalnya hari sebelum Ramadan itu adalah hari Senin, maka orang itu pengen puasa Senin, maka boleh untuk dia karena dia sudah biasa, dulunya sudah terbiasa berpuasa Senin. Atau ayam bid nggak mungkin ya. Atau puasa Daud, misalnya puasa Daud dia ternyata hari 1 sebelum Ramadan itu masuk dalam puasa Daudnya, maka itu boleh. Kecuali yang tidak boleh adalah orang-orang yang berpuasa di satu hari sebelum Ramadan karena dia takut bahwasannya hari itu adalah hari Ramadan, padahal belum diyakini bahwasannya hari itu hari Ramadan. Ini yang namanya yaumus syak, hari yang ragu-ragu. Maka ini tidak diperbolehkan. Orang yang belum ada adat puasa sama sekali tiba-tiba dia puasa satu hari sebelum Ramadan, makruh ya. Apa hukumnya? Adalah makruh. Kemudian kita lanjut ke kafarah atau orang-orang yang tidak mempunyai kemampuan dalam berpuasa, atau orang-orang yang mempunyai melakukan sesuatu yang dilarang di dalam bulan puasa dan dia harus mendapatkan hukuman. Apa hukumannya? Nanti kita akan sebutkan di video yang selanjutnya.